Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di nama channel Anda. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin jarang kalian dengar, tapi sangat penting dalam sejarah Islam. Kita akan menyelami salah satu peristiwa paling tragis yang pernah ada, tragedi Karbala, dan mengenal sosok pahlawan yang luput dari maut. Ia adalah Ali bin Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan julukan Zainal Abidin. Ia dijuluki perhiasan para ahli ibadah karena begitu saleh dan tekun beribadah. Tapi, siapa sangka, di balik kehidupannya yang damai, ia adalah satu-satunya anak lelaki Husain bin Ali yang selamat dari pembantaian di padang Karbala pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa ia satu-satunya yang selamat? Dan apa perannya setelah tragedi berdarah tersebut? Mari kita bedah kisah ini sampai tuntas. Untuk memahami peran Ali Zainal Abidin, kita harus kembali ke awal konflik. Setelah wafatnya Muawiyah, anaknya, Yazid bin Muawiyah, naik takhta. Namun, kepemimpinannya ditolak oleh banyak kalangan, termasuk cucu Nabi, Husain bin Ali. Husain menganggap Yazid tidak layak memimpin karena gaya hidupnya yang dinilai jauh dari ajaran Islam. Husain pun menolak untuk berbayat sumpah setia kepada Yazid. Ia memutuskan untuk pergi ke Kufah, Irak, setelah mendapat banyak surat dukungan dari penduduk sana. Namun, ternyata janji itu palsu. Pasukan Yazid mengepung Husain dan rombongannya di padang Karbala. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, terjadilah pertempuran yang tak seimbang. Rombongan Husain yang hanya sekitar 72 orang, termasuk keluarga dan pengikut setianya, harus melawan ribuan pasukan Yazid. Pertempuran ini berakhir tragis. Semua laki-laki dari pihak Husain dibantai, termasuk Husain sendiri yang dipenggal kepalanya. Namun, di tengah kengerian itu, ada satu keajaiban. Ali bin Husain selamat. Saat tragedi itu terjadi, Ali Zainal Abidin sedang dalam kondisi sakit parah. Usianya sekitar 23 tahun. Karena sakit, ia tidak ikut bertempur di medan perang. Ketika pasukan Yazid mulai menjarah tenda dan ingin membunuh semua yang tersisa, mereka menemukan Ali Zainal Abidin. Seorang prajurit bernama Shamr bin Dizi al-Jaushan ingin membunuhnya. Tapi, bibinya, Zainab bin Ali, dengan gagah berani melindunginya. Ia memohon kepada komandan pasukan, Umar bin Sa'ad, agar menyelamatkan nyawa keponakannya. Berkat campur tangan Zainab, nyawa Ali Zainal Abidin terselamatkan. Ia menjadi satu-satunya anak laki-laki Husain yang selamat dari tragedi Karbala. Setelah selamat, Ali Zainal Abidin tidak menyerah. Ia dipaksa menjadi tawanan bersama bibi-bibi dan saudari-saudarinya. Mereka digiring ke Kufah dan kemudian ke Damaskus, ibu kota pemerintahan Yazid. Disinilah peran pentingnya dimulai. Saat berada di hadapan Yazid, Ali Zainal Abidin tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan kebenaran tentang peristiwa Karbala. Dengan pidatonya yang penuh hikmah dan keberanian, ia mengungkapkan kekejaman yang telah dilakukan pasukan Yazid terhadap keluarga Nabi. Pidato ini membuka mata banyak orang. Sebelumnya, Yazid menyebarkan propaganda bahwa Husain adalah pemberontak. Namun, kesaksian Ali Zainal Abidin, yang notabene adalah cucu Nabi, membongkar kebohongan tersebut. Meskipun banyak orang yang terkejut, pidatonya membuat Yazid akhirnya memerintahkan pembebasan tawanan dan mengizinkan mereka kembali ke Madinah. Sekembalinya ke Madinah, Ali Zainal Abidin memilih jalan yang berbeda. Ia tidak lagi terlibat dalam politik. Ali Zainal Abidin fokus pada ibadah, mengajarkan ilmu agama, dan berdakwah. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, bahkan sering memanggul karung makanan di malam hari untuk dibagikan kepada fakir miskin tanpa diketahui identitasnya. Ia juga dikenal sebagai penyebar hadis dan doa-doa yang indah, yang kemudian dikumpulkan dalam kitab berjudul Syahifah Sajadiyah. Kisah Ali Zainal Abidin adalah tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari tragedi paling memilukan. Ia tidak membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan ilmu, kesabaran, dan kedermawanan. Perannya pada masa Yazid bin Muawiyah adalah menjadi saksi hidup yang membongkar kebenaran dan menjaga warisan spiritual keluarga Nabi. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, tapi juga pada keteguhan hati, keimanan, dan kebaikan. Warisannya masih terasa hingga kini, menginspirasi banyak orang untuk menjadi perhiasan ahli ibadah sejati. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hikmah lain yang bisa kita ambil dari kisah Ali Zainal Abidin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.